kembali lagi bersama kami para pemuda pedesaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara Romania. Sebuah negara di Eropa Tengah dan Tenggara, yang menjadi tempat adanya Istana Bran, yakni Istana Dracula di Transilvania. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai selesai. Romania adalah negara yang terletak di Eropa Tengah dan Tenggara, di bagian utara semenanjung Balkan, serta berbatasan dengan Laut Hitam. Hampir seluruh delta Sungai Donau terletak di wilayah Rumania. Negara ini berbatasan dengan Hungaria dan Serbia di barat, Ukraina dan Republik Moldova di timur laut, dan Bulgaria di selatan. Sejarah mencatat bahwa bangsa Dacia, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bulgaria, Kerajaan Hungaria, dan Kesultanan Utsmania, pernah menguasai wilayah ini. Sebagai sebuah negara, Romania terbentuk pada tahun 1859, dari penyatuan wilayah Moldavia dan Wallachia, dan memperoleh pengakuan internasional, pada tahun 1878. Pada tahun 1918, Transilvania, Bukovina dan Bessarabia, menyatakan bergabung dengan Romania. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menduduki sebagian wilayahnya, kira-kira meliputi seluruh wilayah Moldova modern, dan menjadikan Romania sebagai anggota Pakta Warsawa. Dengan runtuhnya tirai besi pada tahun 1989, Romania memulai reformasi politik dan ekonomi. Dalam menghadapi masalah ekonomi pasca revolusi, negara ini menerapkan pajak rendah pada tahun 2005, dan bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 2007. Meskipun tingkat pendapatan Romania termasuk salah satu yang terendah di Uni Eropa, namun reformasi telah meningkatkan pertumbuhan ekonominya, sehingga menjadikan negara ini termasuk negara yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Romania merupakan negara dengan wilayah terluas ke-9, dan penduduk terbesar ke-7 di Uni Eropa. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah kota Bukares, yang juga merupakan kota terbesar ke-6 di Uni Eropa. Sibiu, sebuah kota di Transilvania, pada tahun 2007, terpilih sebagai ibu kota kebudayaan Eropa. Romania juga bergabung dengan NATO, pada tanggal 29 Maret 2004, dan juga merupakan anggota dari Uni Latin, Francophonie, OSCE, dan CPLP. Kondisi geografi. Dengan wilayah seluas 238.391 km persegi, Romania adalah negara terluas di Eropa Tenggara, dan terbesar ke-12 di Eropa. Sebagian besar perbatasan Romania dengan Serbia dan Bulgaria, terbentuk dari Sungai Donau. Sungai Donau mengalir ke Laut Hitam melalui wilayah Romania, dan membentuk Delta Donau, yang merupakan delta terbesar kedua di Eropa, serta menjadi situs warisan dunia UNESCO. Topografi Romania terbagi antara pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Pegunungan Karpatia mendominasi pusat Romania, dengan 14 puncaknya, yang mencapai ketinggian lebih dari 2.000 meter. Gunung tertinggi di Romania adalah Puncak Moldoveanu, dengan ketinggian 2.544 meter. Ekosistem wilayah. 47% wilayah Romania terdiri dari ekosistem natural dan semi-natural. Hal tersebut dikarenakan, hampir setengah hutan di Romania telah diatur untuk konservasi daerah aliran sungai, ketimbang untuk hutan produksi. Romania juga memiliki salah satu wilayah hutan terbesar di Eropa. Terdapat sekitar 10.000 km persegi, wilayah yang dilindungi di Romania. Cagar Biosfer Donau adalah kompleks lahan basah terbesar, dan paling sedikit dirusak di Eropa, meliputi wilayah seluas 5.800 km persegi. Pentingnya biodiversitas di Delta Donau telah diakui di dunia, sehingga dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada Desember 1991. Terdapat 2 cagar biosfer lain di Romania, yaitu Taman Nasional Retezat, dan Taman Nasional Rodna. Sistem politik. Konstitusi Romania dibuat berdasarkan Konstitusi Prancis, dan diterima melalui referendum nasional pada 8 Desember 1991.
Sebuah pemungutan suara yang diadakan pada Oktober 2003, menerima 79 amandemen pada konstitusi, membuatnya cocok dengan legislasi Uni Eropa. Romania adalah republik demokratis multipartai, di mana fungsi eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Perdana Menteri. Presiden Romania dipilih oleh pemilihan umum setiap 5 tahun, dan kemudian Presiden menunjuk Perdana Menteri untuk mengepalai pemerintahan. Presiden tinggal di Istana Cotroceni, sementara Perdana Menteri dan pemerintahan Romania berkantor di Istana Victoria. Cabang legislatif pemerintahan Romania, yang dikenal sebagai Parlamentul Romaniei, terdiri dari 2 majelis, yakni Senat, yang memiliki 137 anggota, dan Kamera Deputatilor, atau Majelis Rendah, yang memiliki 332 anggota. Anggota dari kedua majelis ini dipilih setiap 4 tahun. Sementara badan tertinggi dalam sistem hukum Romania adalah Pengadilan Tinggi Kasasi dan Keadilan, atau Inalta Curte de Casatie și Justiție, yang merupakan Mahkamah Agung Rumania. Seperti konstitusinya, sistem hukum di Romania banyak terpengaruh oleh hukum di Prancis. Sistem ekonomi. Dengan produk domestik bruto sebesar 284 miliar dolar, dan PDB per kapita sebesar 14.858 dolar, Romania adalah negara dengan pendapatan menengah ke atas. Setelah rezim komunis jatuh pada tahun 1989, negara ini mengalami dekade penurunan dan ketidakstabilan ekonomi, yang diakibatkan oleh jatuhnya basis industri, dan kurangnya reformasi struktural. Namun sejak tahun 2000, ekonomi Romania berubah menjadi ekonomi dengan kestabilan ekonomi makro, dengan ciri pertumbuhan ekonomi tinggi, tingkat pengangguran rendah dan berkurangnya inflasi. Pada tahun 2006, Romania mencetak pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7%, merupakan salah satu yang terbesar di Eropa. Pertumbuhan ekonomi turun menjadi 6,1% pada tahun 2007, namun mencapai angka 8,9% pada 9 bulan awal tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi jatuh menjadi 2,9% pada kuartal keempat tahun 2008. Hal ini diakibatkan karena adanya krisis finansial global. Romania memiliki tingkat pengangguran sebesar 3,9% pada September 2007, yang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, seperti Polandia, Prancis, Jerman dan Spanyol. Utang luar negeri Romania juga cukup rendah, dengan jumlah 20,3% dari PDB. Tingkat ekspor Romania juga terus meningkat pada tahun-tahun terakhir, dengan komoditas yang diekspor adalah tekstil, mesin industri, peralatan elektronik, produk metalurgi, bahan mentah, mobil, perangkat lunak, farmasi, bahan kimia, dan produk agrikultur, seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga. Negara ini juga banyak melakukan perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa, seperti dengan Jerman dan Italia, sebagai partner dagang terbesar. Setelah privatisasi dan reformasi pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, intervensi pemerintah dalam ekonomi Romania lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun 2005, pemerintah mengganti sistem pajak progresif Romania menjadi sistem pajak tetap sebesar 16%, sehingga Romania memiliki beban fiskal terendah di Uni Eropa, di mana hal tersebut menjadi faktor yang membantu tumbuhnya sektor swasta. Ekonomi Romania lebih bergantung pada jasa, yang mencapai angka 55% dari PDB, meskipun industri, dengan angka 35% dari PDB, dan agrikultur, 15% dari PDB, juga cukup berpengaruh. Selain itu, 32% penduduk Romania bekerja pada sektor agrikultur dan produksi. Demografi penduduk. Menurut sensus tahun 2021, Romania memiliki populasi sebesar 19,12 juta jiwa, di mana sekitar 89% penduduk Rumania adalah bangsa Rumania. Etnis minoritas terbesar adalah Hungaria, yang berada di angka 6,6% populasi, dan Rom, yang berada kisaran 2,4% populasi. Menurut sensus resmi, lebih dari 500.000 orang Rom tinggal di Romania.
Hungaria, yang merupakan minoritas di Transilvania, menjadi mayoritas di County Harghita dan Covasna. Bangsa lain, seperti Ukraina, Jerman, Lipovan, Turki, Tatar, Serbia, Slowakia, Bulgaria, Kroasia, Yunani, Rusia, Yahudi, Ceko, Polandia, Italia, Armenia dan beberapa grup etnis lainnya, membentuk 1,4% populasi. Bahasa resmi Romania adalah bahasa Romania, di mana bahasa tersebut merupakan bahasa ibu bagi 91% penduduk Romania, dengan bahasa Hungaria dan Rom menjadi bahasa minoritas terpenting, dituturkan oleh sekitar 6,7% dan 1,1% penduduk. Bahasa minoritas tersebut juga dapat digunakan dalam administrasi dan hukum. Bahasa Inggris dan Prancis adalah bahasa asing utama yang diajarkan di sekolah-sekolah. Bahasa Inggris dituturkan oleh 5 juta penduduk Romania, Prancis oleh 4-5 juta penduduk, dan Jerman, Italia dan Spanyol dituturkan oleh 1-2 juta penduduk. Sebelumnya, bahasa Prancis adalah bahasa asing utama di Romania, tetapi akhirnya digantikan oleh bahasa Inggris. Negara Romania adalah negara sekuler, sehingga tidak memiliki agama nasional. Agama yang banyak dipeluk adalah Gereja Ortodoks Romania, sebesar 86,7%. Agama penting lainnya adalah Katolik Roma, sebesar 4,7%, Protestan, 3,7%, Pentakosta, 1,5%, dan Gereja Katolik Yunani Romania, sebesar 0,9%. Agama Islam juga dipeluk dan terkonsentrasi di Dobrogea. Selain Islam, agama Yahudi juga dipeluk oleh penduduk Romania. Fakta-fakta menarik tentang negara Romania. Setelah mengetahui sedikit tentang Romania, berikut ini adalah beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui mengenai negara Romania. 1. Istana Dracula di kota Transilvania. Istana Bran, yang terletak di Transilvania, terkenal karena melahirkan legenda vampir asli, Count Dracula. Jauh sebelum vampir gemerlap Twilight, makhluk penghisap darah pada malam hari itu, konon berkeliaran di aula gelap Istana Dracula Transilvania. Beberapa orang mungkin masih mengira bahwa Transilvania adalah tempat fiksi, namun nyatanya Transilvania merupakan salah satu kota yang ada di daerah pegunungan barat Romania. Istana Bran berdiri megah di atas bukit berbatu di antara pegunungan Bucegi dan Piatra. Tempat yang terkenal sebagai Istana Dracula ini pernah menjadi benteng pertahanan dan pusat komando militer sebelum menjadi rumah untuk Queen of Romania dan Vlad Dracula. Nama Dracula berasal dari ordo yang dimiliki ayah Vlad Tepes, yaitu Dracul atau naga. Dracula sendiri sebenarnya tidak menghisap darah manusia, melainkan kisah tentang kekejaman Vlad selama pemerintahannya di Wallachia, Transilvania. Karena dia memiliki kelakuan sadis, yaitu menusuk sate orang-orang yang menentangnya, dari dubur sampai kepala. 2. Kota Bukares yang menjadi Little Paris. Bukares mendapat julukan Paris kecil sekitar tahun 1900, tidak hanya karena arsitekturnya yang elegan, tetapi juga karena fakta bahwa penduduk setempat saling menyapa dalam bahasa Perancis. Berawal ketika Romania mendapat perintah dari Raja Karel I dan aristokrasi Romania, menggunakan kata-kata Perancis untuk saling menyapa, dan mengenakan mode Paris terbaru, Bukares akhirnya dikenal sebagai Little Paris of the East. Bukares juga dijuluki permata kecil Eropa. Arsitekturnya terinspirasi oleh struktur Paris, butik-butiknya apik, dan penduduk setempatnya elegan, berpendidikan, dan dinamis. Bukares adalah ibu kota hijau. Rumah bagi taman yang indah dan teras yang apik. Herstru adalah taman terbesar di Bukares, terletak di sekitar danau yang indah, dan rumah bagi banyak taman dan teras yang indah di dekat air atau di atas ponton yang bagus. 3. Orang Romania terobsesi dengan bawang putih. Masyarakat Romania memiliki tradisi turun-temurun aneh, yaitu memakan bawang putih, yang mereka percaya dapat melindungi manusia dari jiwa-jiwa negatif.
Seperti misalnya roh jahat orang yang sudah meninggal, yang akan menghantui anggota keluarga yang masih hidup. Bawang putih juga menjadi obat-obatan untuk sejumlah penyakit, seperti batuk dan juga demam. Selain itu juga, untuk melindungi diri dari strigoi, yang mereka yakini senang menghisap susu dari sapi dan para ibu yang baru saja melahirkan. Untuk para ternak, masyarakat Romania terbiasa mengoleskan bawang putih di tanduk hewan mereka. Namun di luar cerita itu, bawang putih sebenarnya juga sering mereka gunakan di hampir setiap makanan bagi masyarakat Romania. Saat banyak orang menghindari makanan yang mengandung bawang putih, karena takut berbau mulut, orang-orang Romania justru sangat menggemari tanaman itu. Mereka mempunyai prinsip, semakin banyak bawang putih, maka makanan itu akan semakin lezat. 4 negara terkaya di Eropa dengan sumber daya emas. Terletak di jajaran metalliferous, dari pegunungan Apuseni di barat Romania, Roia Montan menampilkan kompleks penambangan emas bawah tanah. Alburnus Mayor adalah situs penambangan emas yang luas selama Kekaisaran Romawi. Beberapa abad yang lalu, penambangan emas masih dengan metode primitif. Pekerjaan di tambang dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penggalian dan pengolahan biji dilakukan melalui tenaga kerja manual. Membawa keranjang anyaman untuk menaruh biji, lalu mereka tempatkan di kedua sisi kuda, atau bahkan di punggung anak-anak. Para penambang bekerja di poros, dan mereka yang menggali biji ke portal tambang, disebut ranzari. Cara pengambilan emas ini berlangsung sampai tahun 1948, ketika Undang-Undang Nasionalisasi menutup tambang, dan para penambang emas kehilangan hak penambangannya. Setelah nasionalisasi, mulailah penambangan skala besar, dengan gerobak logam, serta mesin canggih lainnya. 5. Memiliki Transfagarasan sebagai jalan terindah di dunia. Jalanan terindah di dunia ini, juga mempunyai label, jalan menuju langit, jalan menuju awan, dan bahkan juga, jalan mengemudi terbaik di dunia. Transfagarasan, merupakan jalanan untuk mendaki, berkelok-kelok, dan turunan melalui Moldoveanu dan Negoio, sebagai puncak tertinggi di pegunungan Fagaras, dan di Romania. Pada tahun 1970–1974, Nicolae Ceausescu, sebagai pemimpin komunis Romania, memerintahkan untuk membangun jalanan ini sebagai tujuan militer. Memiliki fungsi untuk memudahkan transportasi alat-alat militer Romania, sebagai antisipasi invasi Uni Soviet ke wilayah pegunungan Romania. Transfagarasan ini menghubungkan dua provinsi bersejarah Romania, yaitu Transilvania dan Wallachia, melalui serangkaian 5 terowongan, 27 jembatan besar, dan 831 jembatan kecil. Transfagarasan memiliki ketinggian sekitar 1.630 kaki di Kartisoara, hingga hampir 6.700 kaki di Balai Alat. Perancangan jalan Transfagarasan memiliki kemiringan yang tidak terlalu curam, sehingga banyak tikungan tajam. Pembukaan jalanan ini mulai resmi pada tanggal 20 September 1974. Selama off-season dan hari kerja, jalanan Transfagarasan masih relatif tidak terlalu ramai. Namun, jalan yang indah ini bisa menjadi cukup ramai selama bulan-bulan liburan, antara Juli dan Agustus, dan akhir pekan. 6. Sebagai tempat setengah populasi beruang coklat di Eropa. Romania menjadi rumah bagi 60% beruang coklat Eropa. Terdapat lebih dari 200.000 beruang coklat di dunia, 6.000 di antaranya berkeliaran di hutan Romania, di pegunungan Karpatian. Berada di dalam hutan belantara, terakhir yang benar-benar tersisa di Eropa, yakni makhluk paling menawan, yaitu beruang coklat Romania, atau Ursus arctos. Serangkaian serangan dalam beberapa tahun terakhir, telah memicu gerakan melawan spesies simbol ini, untuk melindungi pemukiman manusia di pegunungan Karpatian. Pendukung gerakan ini mengklaim, peningkatan populasi beruang adalah penyebabnya, namun, penelitian ilmiah membantah hal ini dan mengarahkan kita untuk mempertimbangkan perambahan manusia terhadap habitat beruang coklat, sebagai akar penyebab konflik. Beruang coklat Eropa dapat mencapai ukuran tinggi lebih dari 7 kaki, atau 2,2 meter, dengan berat antara 100–350 kg.
Meskipun menjadi karnivora terbesar di Eropa, mereka sangat cepat dan dapat berlari dengan kecepatan 30 mil per jam. Mereka juga menjadi pemanjat pohon yang hebat. Menjadi beruang yang paling banyak tersebar di dunia, membuktikan spesies unik ini oportunistik dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. 7. Tambang garam tertua yang kini menjadi taman hiburan bawah tanah. Salina Turda merupakan tambang garam tertua yang berada di Turda, sebuah kota di Transilvania, Romania. Tambang garam ini mempunyai kedalaman 122 meter dan telah menjadi tempat penambangan garam selama lebih dari 900 tahun. Pada tahun 1932, Salina Turda tutup karena persediaan garam yang semakin sedikit. Setelah 60 tahun, tambang ini kembali buka, namun berubah menjadi taman hiburan di bawah tanah. Taman hiburan ini menawarkan keunikan tersendiri, karena biasanya biang lala berada di kawasan outdoor, tetapi di sini, berada di bawah tanah. Untuk mengunjungi taman hiburan di bawah tanah ini, kamu harus menuruni jalanan sedalam 40 meter menuju bawah tanah. Nah, itulah 7 deretan fakta menarik tentang negara Romania yang mungkin bisa membuat Anda sedikit lebih mengenal negara tersebut. Mungkin masih ada hal-hal lain yang tidak kami sajikan dalam video ini. Jika masih ada, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami, agar kami senantiasa semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.